Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pemrograman. Topik kali ini adalah ekspresi boolean. Ekspresi boolean dihubungkan dengan instruksi seleksi di C++. Ekspresi boolean adalah salah satu bentuk ekspresi yang banyak digunakan untuk kondisi ataupun seleksi dari suatu bentuk benar salah. Bisa juga nanti digunakan dalam bentuk perulangan. Namun kali ini kita akan membahas untuk yang digunakan dalam seleksi. Harapannya setelah mempelajari ini, maka Anda akan mampu menggunakan ekspresi boolean untuk seleksi, kemudian mengenal dan menggunakan operator aritmetik, dan juga dapat menggunakan pernyataan if then else dalam C++. Dalam C++, program yang dapat membuat keputusan lebih baik daripada program yang tidak dapat membuat keputusan. Maksudnya adalah kalau program itu ada syarat untuk dilakukan, maka itu kombinasinya atau kemungkinannya akan lebih banyak sehingga dapat menangani beberapa masalah yang berhubungan dengan keputusan. Contohnya, menentukan apakah masukan pengguna adalah valid. Anda sering menggunakan aplikasi yang mengharuskan Anda melakukan login, maka pada saat itu juga Anda akan ditanya password-nya. Nah, itu adalah salah satu syarat bahwa Anda dapat masuk ke aplikasi. Syarat tersebut ditandai dengan kecocokan password yang Anda masukkan. Berarti ada pengecekan password. Bisa juga dalam pengecekan tanggal lahir. Tanggal lahir itu mempunyai pola tertentu, tidak sembarangan. Tanggal misalnya hanya bernilai 1 sampai dengan 31. Bulan hanya bernilai 1 sampai 12. Dan seterusnya. Sehingga dapat dicek apakah tanggal yang dimasukkan itu masuk dalam kriteria tanggal yang valid. Bisa juga digunakan untuk menghitung misalnya dalam matematika. Itu ada akar imajiner. Akar imajiner kalau dipaksakan dalam komputer itu tidak dapat dihitung. Karena akar dari suatu bilangan negatif itu tidak dapat dihitung oleh komputer. Sehingga kemudian dibuat syarat misalnya, kalau bilangan negatif maka diambil positifnya, kemudian diambil akarnya, baru diberi tambahan simbol I imajiner. Nah, seperti itulah yang digunakan dalam salah satu contohnya untuk keputusan di C++. Nah, seleksi itu menggunakan ekspresi boolean sebagai dasar logika pemrogramannya. Ada beberapa operasi yang menghasilkan boolean. Dinamakan sebagai operator relasional. Misalnya ada dua bilangan, kemudian dikenai operator relasional, maka hasilnya bisa benar atau salah. Yang pertama misalnya ini tanda sama dengan. Sama dengan itu berarti apakah dua operan tadi sama nilainya. Kalau iya maka akan menghasilkan benar, kalau tidak sama berarti salah. Kemudian yang kedua tidak sama dengan. Simbolnya adalah seperti ini. Yang berikutnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar, itu sudah biasa. Dan ini mungkin yang agak berbeda adalah lebih kecil sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Ini adalah simbol untuk di dalam pemrograman. Agak berbeda dengan simbol di dalam matematika. Kemudian yang ini lebih besar sama dengan. Ini juga digunakan dalam pemrograman. Contohnya ini, cout 0 lebih kecil dari 1, n line. Ini akan menghasilkan benar, maka hasilnya adalah true. True itu kalau dalam cout di C++ akan ditulis sebagai 1. Kemudian yang ini 1 lebih kecil sama dengan 0, maka ini akan hasilkan false atau 0. Berikutnya, ini negatif 1.2345 lebih besar dari sama dengan negatif 1.2345. Ini nilai bilangannya itu sama, sehingga memenuhi syarat lebih besar sama dengan, sehingga hasilnya adalah 1.
Tapi kalau sama dengannya dihilangkan, maka hasilnya adalah false. Operator yang menghasilkan benar salah, tetapi operannya adalah logika, maka itu dinamakan operator logika. Jadi tadi operator relasional, ini adalah operator logika. Operator logika itu ada not, and, dan or. Not itu berarti negasi, kalau salah negasinya benar, kalau benar negasinya salah. Sedangkan and itu adalah operator ini. And itu kalau dia akan benar kalau dua-duanya benar. Sedangkan or itu adalah operator seperti ini simbolnya, dan fungsinya adalah menghasilkan salah kalau dua-duanya salah. Kalau salah satu benar itu sudah cukup menghasilkan or benar. Jadi tabelnya seperti ini. Contoh operator untuk logika ini, yang ini tadi adalah operator relasional yang 1 dan 2. Nah, kemudian di 3 itu adalah operator logika. Karena di sini ada 0 lebih kecil 1, kemudian ada 1 lebih kecil sama dengan 0. Berarti adalah hasilnya sudah logika. Ini adalah benar, kemudian di sini salah. Tetapi ini operatornya adalah or, sehingga benar atau salah. Benar or salah, hasilnya adalah benar. 1. Kemudian yang ini tadi, ini adalah benar, kemudian di sini salah. Kemudian di sini digabung. Ini benar, and, ini operator and, salah. Benar, and salah, hasilnya adalah salah. Nah, di dalam operator di C++ itu punya urutan atau prioritas atau precedence. Nah, yang paling tinggi itu adalah ini, unary. Operator unary itu adalah operator plus plus, minus minus, seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang postfix. Ya. Plus plus minus itu ada yang prefix. Nah, di sini yang postfix. Yang postfix paling tinggi, kemudian baru yang prefix. Nah, yang prefix itu sejajar dengan ini, tambah. Tambah ini adalah unary. Tambah unary itu artinya plus 5. Sama kalau kita bisa menulis bilangan 5 itu kan dengan plus 5 itu sama saja artinya, ya. Tapi bisa juga dengan minus, diberi tambah minus di depannya, itu berarti juga prefix. Nah, ini sejajar dengan yang plus plus dan minus minus ini, dan ini masuk dalam kelompok unary. Kemudian yang kelompok binary ini ada perkalian, itu lebih tinggi prioritasnya daripada penjumlahan. Perkalian, pembagian, dan modulo itu sama prioritasnya. Kemudian tambah dan kurang itu prioritas berikutnya. Nah, prioritas untuk yang relasional itu adalah di bawah yang unary binary tadi, yang aritmetik, ya. Nah, sehingga di sini relasional lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu di bawah yang tambah kurang. Artinya kalau ada tambah dan kurang, maka tambah dan kurang dioperasikan dulu, baru direlasionalkan. Nah, kemudian ada lagi relasional yang sama dengan dan tidak sama dengan, ini juga di prioritas berikutnya. Terus ada logika. Nah, operator logika, and dan or, nah ini juga masuk dalam prioritas berikutnya. Yang terakhir adalah untuk assignment. Assignment itu artinya mengisi suatu nilai ke dalam variabel. Kita bisa menggunakan tanda sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, kemudian bagi sama dengan, dan modulo sama dengan. Ini punya prioritas paling rendah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam instruksi if dan else yang ada di C++. Formatnya adalah seperti ini. Jadi ada if, kemudian ada ekspresi. Nah, di sini ada blok awal sampai akhir. Nah,
kita boleh menggunakan if then saja, tidak ada else-nya atau tidak ada blok else-nya, itu boleh. Sehingga bentuknya adalah if ekspresi, kemudian ini tanda kurung kerawal awal dari blok then-nya, kemudian ditutup dengan kurung kerawal tutup. Di dalamnya adalah instruksi yang dilakukan atau dikerjakan jika ekspresi ini benar. Contohnya ini, in X8 itu berarti X diisi dengan 8, kemudian dicek apakah X lebih dari 7. Nah, ini bernilai true atau benar, maka baris 45 ini akan dikerjakan. Sehingga akan dihasilkan X, tulisan X-nya berarti 8, lebih besar daripada 7. Ini adalah ganti baris. Selesai dari if then. Itu contoh if then. Kemudian ada else, ini ada blok else-nya, ya kita tinggal menambahi di belakang blok then itu ada else. Di sini ada else, ada keyword else ya. Yang then nanti tidak ada keyword then ya. Keyword then-nya tidak diperlukan kalau di C++. Di bahasa lain ada yang memakai then, ya. Tapi yang di sini tidak. Sehingga langsung blok ini berarti artinya adalah then, tapi yang else harus ada keyword else-nya. Sini. Ini else, kemudian di sini instruksi. Nah, ini mirip blok di then dan else. Cuma kalau di ekspresi itu benar, maka yang dilakukan adalah yang di blok then itu yang akan dikerjakan, sedangkan yang kalau salah itu yang dikerjakan adalah di blok else. Nah, kalau yang tanpa else tadi, maka kalau ekspresi itu bernilai salah, maka else-nya tidak ada, maka tidak dikerjakan apa-apa. Contoh di sini masih seperti yang tadi. Nah, sekarang ditambahi else. Si out X tidak lebih besar daripada 7. Ini contohnya kalau ini 8, ini akan dikerjakan 8 lebih besar daripada 7, tapi kemudian kalau ini saya ganti 5 X-nya, maka 5 tidak lebih besar daripada 7. Yang dikerjakan berarti baris 7 dan 8. Sebagai latihan seperti ini misalnya. Ini ada integer X 9, Y-nya 7, Z 2, kemudian K0, kemudian ada M double nih 1,1 dan J 0. Di baris 3 itu ada ekspresi X lebih besar dari Y. X-nya 9, Y-nya 7, berarti 9 lebih besar dari 7. Berarti ini benar. Maka kemudian baris 4 dikerjakan Y lebih besar Z, Y lebih besar Z, berarti ini 7 lebih besar 2, berarti ini benar. Y lebih besar dari K, Y-nya 7, K-nya 0, berarti ini benar juga. Maka kemudian M-nya minus-minus. M-nya 1,1. Nah, minus-minus berarti turun 1, sehingga hasilnya adalah 0,1. Nah, kemudian S itu tidak dikerjakan karena ini sudah mengerjakan yang then-nya. Kemudian di sini ada X lagi, tapi ini adalah kalau X tidak lebih besar dari Y. Sedangkan X lebih besar dari Y, sehingga S yang kedua juga tidak dikerjakan. Maka nilai akhir dari M adalah sudah turun 1, K-nya masih tetap, karena tidak mengerjakan ini, kemudian J-nya juga tetap. Berarti K-nya 0, J-nya 0. Kemudian untuk bentuk atau cara menulis dari if. Ini hanya kebiasaan, jadi jika hanya ada satu instruksi pada klausa then atau else, maka kurung kurawal buka tutupnya itu boleh tidak ditulis. Contohnya seperti ini. In X lebih X-nya 3, Y-nya 7, Y-nya 10, kemudian X lebih besar dari 0, berarti ini benar ya. Y sama dengan plus plus X. Nah, ini tidak ada kurung, tidak ada kurungnya, tidak masalah ya. Bisa juga dipasang di else di sini. Y lebih besar, Y sama dengan plus plus X, else X sama dengan Y minus minus. Nah, ini juga tanpa kurung. Nah, ini sisi baiknya adalah penulisan lebih singkat. Kita tidak perlu pakai kurung buka tutup. Nah, tapi ada sisi buruknya, yaitu
untuk logika yang kompleks itu menjadi sukar atau lebih sulit untuk mengenali polanya, sehingga tidak cocok untuk logika yang kompleks. Kalau yang simple-simple ya tidak masalah. Sehingga pada saat penelusuran maupun maintenance atau pemeliharaan itu bisa agak sulit kalau kita tidak menerapkan kurungnya itu. Sehingga untuk yang simple-simple ya silakan pakai ya bentuk ini apa simple saja, tapi kalau yang kompleks ya sebaiknya memakai yang kurung Kurawa. Kemudian ini ada apa praktek baik juga. Jika tidak mengusahakan kurung Kurawa, maka tulis satu baris saja instruksi if s-nya itu. Jadi seperti ini. If ini ya langsung satu baris ya, tidak usah ganti baris. Demikian juga untuk else ini langsung ganti baris. Nah, langsung satu baris ya. Nah, ini ya cocok kalau ekspresinya itu simple. Kalau ekspresinya panjang-panjang ya tidak cocok lagi gitu ya. Sehingga ya terpaksa ganti baris. Nah, kalau terpaksa ganti baris ya ada baiknya dipasang kurung Kurawa saja supaya lebih jelas. Nah, kemudian bentuk ini ya, contoh yang bisa membingungkan ya. F X besar 0, Y sama dengan plus X plus 1. Nah, di sini ada else, if. Ada else, nah ada if lagi. Nah, di sini berarti S-nya itu milik siapa? Kemudian di sini ada else lagi, ada if lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa S-nya itu ini yang baris 13 adalah milik else yang baris 11. Sedangkan else yang baris 15 adalah miliknya if yang baris 13. Sehingga bentuk dari if else itu ya kalau ini simple saja karena masih sederhana, maka ini ya satu baris gitu ya. Namun kalau nanti sudah kompleks, nah perlu atau ada baiknya memakai kurung Kurawa buka tutup. Nah, sehingga kalau seperti ini ya pada saat kita menambahi, kadang-kadang kita menambahi komentar atau menambahi apa di antara baris 11-12 itu menjadi gagal bentuk if else-nya itu karena menjadi satu, yang tadinya satu instruksi menjadi dua instruksi dan tidak ada kurungnya. Nah, akan menjadi gagal. Sehingga lebih baik diberi kurung kalau memang ganti baris dan kalau kompleks seperti ini. Nah, ini contoh kalau diberi kurung. Kalau diberi kurung jelas ini kelompoknya ini ya. Kelompoknya ini akan masuk ke sini ya. Di baris ini 8 itu miliknya F. Jadi 10-nya dari F yang baris 7. Sedangkan yang baris 11 itu miliknya yang baris 10. Kemudian yang baris 14 miliknya baris 13. Jelas. Kemudian else yang baris 13 ini else itu adalah miliknya ini, miliknya if yang baris 10, sedangkan else yang baris ini 9 itu miliknya else yang baris 7. Nah, jadi else-nya itu milik siapa itu bisa ditelusuri dari else itu adalah milik if yang terdekat sebelumnya. Else, if terdekat sebelumnya adalah ini, berarti ini adalah miliknya itu. Else sebelumnya if di sini, berarti ini miliknya yang baris 13 tidak punya else, sehingga dia tetap di else saja, di if saja. Nah, ini bentuk yang kadang-kadang membuat rancu ya. Baris ini, baris 12-13 ini ya. Kalau di sini ditanyakan kapan nilai X akan berubah. Kalau kita lihat di sini, if X lebih besar 0, bla bla bla, ini baris 8. Else, if Y kurang dari X, X-nya akan berubah ya. Sedangkan 11 itu
else if Y lebih besar 0, maka X-nya ini. Kita lihat, kalau ini benar, maka Y-nya, X-nya akan berubah di sini. Kalau ini salah, berarti dia akan mengerjakan ini. Nah, kalau ini salah lagi, dia akan mengerjakan ini. Kalau ini salah, nah, dia tidak mengerjakan apa-apa, gitu ya. Berarti X-nya tidak berubah. Tetapi ternyata mau diberi nilai berapapun, ternyata nilai X-nya itu berubah. Karena baris 13 itu lepas. Ya. Baris 13 itu ternyata lepas dari klausa if else-nya ini. Karena yang baris 13 tidak masuk dalam satu kelompok dengan baris 12. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini tidak ada kurungnya. Sehingga untuk else yang if yang baris 11 itu hanya berlaku untuk baris 12. Nah, baris 13 tidak termasuk. Nah, kenapa ini ditulis inden? Nah, inden itu kan buatan orang atau yang nulis gitu ya. Nah, inden itu oleh compiler tidak diperhatikan. Ini hanya untuk keperluan orang. Nah, sehingga kalau inden untuk orang itu tidak otomatis satu kelompok. Ini kalau kita pakai C++. Tapi kalau kita pakai Python misalnya, inden itu memang satu kelompok. Nah, karena kita pakai C++, ya kita mengikuti aturan dari C++. Sehingga kalau ini ingin diikutkan dalam kelompok 12, maka diberi tanda kurung di sini, di baris sini, kurung buka di baris 11 di sini, kemudian kurung tutup di baris 14. Nah, maka ini akan jadi satu kelompok dengan itu. Nah, kemudian yang ini, nah kalau ini kita tambahkan seperti ini akan jadi error gitu ya, karena ini if, ini klausa else-nya, klausa then-nya itu berdua baris, tapi tidak ada kurungnya. Nah, itu tidak boleh. Karena else-nya ada di baris 10. Demikian juga yang di sini. Nah, ini maksudnya diberi komentar untuk debugging, tapi ternyata kemudian ini menjadikan programnya menjadi tidak bisa di-compile. Sehingga jika Anda menghilangkan tanda kurung, maka hanya satu instruksi yang mungkin dikerjakan setelah if atau else. Sehingga kalau ingin aman, ya tambahkan saja kurung kurawal setelah if atau else. Nah, sehingga bentuknya bisa seperti ini. Ini yang tanpa kurung, ini yang dengan kurung. Akan lebih mudah kalau dengan kurung ini mau diberi tambahan untuk debugging juga tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bentuk if else. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di topik berikutnya tentang loop atau perulangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.